Saudara-saudari sekalian, hari ini kita mendengar Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dalam kebiasaan tradisi orang Yahudi, hubungan antara Allah dengan manusia lalu diantarai oleh para imam, dan mereka membawa persembahan kepada Allah, dan persembahan itu hanya bisa dimakan oleh imam, tidak boleh dimakan oleh umat. Jadi umat yang ikut itu hanya BBM, bosur-bosur mengidah. Mereka hanya kenyang-kenyang melihat, imamnya lah yang menyantap kurban itu. Maka ketika Yesus berkata, ya, kalau kamu tidak makan dagingku, minum darahku, itu menggemparkan bagi mereka sesuatu yang tidak mungkin. Kalaupun Yesus mengaku sebagai imam, sebagai pengantar antara manusia dengan Allah, ya tidak mungkin mempersembahkan tubuhnya untuk dimakan. Namun itulah yang baru dari Yesus. Dialah imamnya, dialah kurbannya. Dan dengan perjanjian yang baru itu, kurban yang baru itu, kita didamaikan dengan Allah. Yang jauh dahulu kini menjadi dekat. Dosa-dosa kita yang berat, yang bertumpuk-tumpuk dihapus oleh Tuhan dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia serahkan tubuhnya, darahnya sepenuhnya supaya kita selamat. Dan dengan cara seperti itulah kita dapat mengalami hidup kekal. Dengan persatuan dengan Yesus, bukan hanya dengan mendengar sabdanya, mendengar firman-Nya, ya, tetapi jauh lebih intens lagi, lebih mendalam, lebih intim, yakni dengan menelan, memakan, meminum darah Yesus sendiri, tubuh Yesus sendiri. Dan itulah yang dipersembahkan sampai hari ini kepada kita melalui perayaan Ekaristi. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, di sana sekali lagi Yesus mengorbankan diri dengan konsekrasi itu. Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, daging dan darah Kristus. Dan itu menjadi satu-satunya jalan yang ditunjukkan Yesus. Kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak akan memiliki hidup yang kekal. Maka saudara-saudari terkasih, kita pantas bersyukur karunia yang sangat besar yang Yesus tinggalkan, yang Yesus berikan kepada kita. Dan itu hanya kita dapat kalau kita mau datang, mau menyambut, mau menerima, mau memberikan diri kita kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah juga membagi-bagi dirinya setiap hari melalui Ekaristi. Nah, orang yang mengalami Ekaristi, yang menerima Yesus dalam hidupnya, dia harus mengalami pula suatu pertobatan dan perubahan, mengalami reformasi. Karena apa? Karena ketika kita menyambut Kristus dalam tubuh dan darahnya, kita pun sama seperti Kristus. Dia tinggal di dalam kita. Dan memang itulah perjuangan yang mau diharapkan Yesus kepada kita setiap hari, supaya kita semakin hari semakin menyerupai Yesus, menjadi alter Kristi, menjadi Kristus-Kristus yang lain di tengah-tengah dunia ini. Jadi dalam diri kita, kitalah tubuh mistik Kristus. Gereja ini, umat ini, satu persatu kita yang berkumpul menjadi satu kawanan ini, kitalah tubuh mistik Kristus. Dan kitalah juga yang menjadi roti bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan. Dan itu dikatakan tadi dalam bacaan pertama dalam diri Paulus. Paulus yang sangat kejam sebagai penjahat, yang membenci orang-orang Kristen,
menganiaya bahkan membunuh, dia berpikir dia membunuh manusia, menganiaya manusia. Sesungguhnya dia menganiaya, membunuh Yesus. Karena apa? Karena dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus, Yesuslah sebenarnya yang dibunuh, Yesuslah yang dianiaya, Yesuslah yang dikejar-kejar. Dan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan cinta kasihnya itu. Kekuatan cinta kasihnya kepada orang yang menganiaya dia, yang mengejar-kejar dia. Dia tangkap, dia beri semangat hidup yang baru. Bahkan dia beri sebagai pewarta, orang yang berbalik untuk mewartakan siapa dia. Orang yang berbalik untuk memberitakan siapa Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tujuan dan maksud kedatangannya serta harapannya bagi dunia, bagi manusia yang telah ditebus oleh Yesus. Maka saudara-saudari terkasih, setiap kita menyantap Ekaristi, kita harus menyadari bahwa dengan menyantap itu kita hendaknya semakin menyerupai Yesus, semakin identik dengan diri Yesus. Dan kalau kita sudah diidentik dengan diri Yesus, maka tampaklah dalam hidup kita sehari-hari perbuatan-perbuatan yang sama seperti Yesus. Kita menjadi roti bagi sesama yang lapar, yang membutuhkan. Menjadi minuman pemuas dahaga orang-orang yang haus. Mungkin haus akan sapaan, haus akan cinta kasih, haus akan pelukan, haus akan damai dan sebagainya. Dan inilah pesan dari sabda Tuhan hari ini dalam perayaan Ekaristi ini kepada kita. Setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita dipenuhi terus rasa syukur, rasa terima kasih karena Tuhan telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Dan serta-merta dengan itu kita diutus untuk membangun satu persaudaraan, komunio. Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menerima komuni supaya kita menjadi satu komunio, satu kumpulan yang disemangati oleh semangat Kristus yang telah membagi-baginya hidupnya bagi kita. Semoga kita semua mengalami hidup kekal dengan rajin dan setia menyambut tubuh dan darah Kristus setiap hari. Amin.